Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah. Nama lengkapnya, Tumatlir binti Amru bin Al-Syarid dari Bani Sulaim. Ia disebut Al-Hansa, karena hidungnya yang tidak terlalu panjang. Hansa lahir di Najd dari keluarga kaya di zaman jahiliyah, yang kemudian memeluk Islam. Hansa dipandang sebagai salah satu penyair perempuan terbaik di eranya. Di masa jahiliyah, peran penyair perempuan kebanyakan hanya menggubah syair-syair ratapan elegi, sajak sedih untuk orang yang telah meninggal, dan menampilkannya sebagai perwakilan suku tertentu dalam kompetisi publik. Hansa memenangkan kompetisi tersebut dengan puisi eleginya tentang dua saudaranya yang mati dalam perang suku, Sakar dan Muawiyah. Setelah itu, popularitasnya melambung tinggi karena puisinya begitu menyedak hati. Gaya tuturnya dan pemilihan diksinya luar biasa. Hansa dapat menggabungkan kata-katanya seperti perjumpaan siang dan malam yang didahului senja berwarna jingga, kemudian perlahan-lahan memias, dan gelap yang mengambil alih tidak dengan tiba-tiba. Beberapa penggalan puisinya menggambarkan itu. Sungguh, mataku terjaga menangis, lalu malamku lalui tanpa pejam, seolah mataku dicelaki kebutaan. Di bait lainnya dia mengatakan, aku akan menangisimu, tiada henti meratap hingga tiada lagi cahaya bintang-bintang malam, yang menerangi pejalan kaki. Dengan karya-karyanya, Hansa berhasil mengangkat syair-syair ritsa elegi ke level qorid, yaitu jenis puisi yang dipandang tinggi statusnya oleh orang Arab ketika itu. Ia mengubah puisi-puisinya menggunakan bentuk matra dan rima, tidak lagi menggunakan saj atau rajas yang biasa dipakai dalam puisi-puisi ritsa. Meski seorang wanita, Hansa sangat dihormati oleh sastrawan Arab lainnya. Al-Nabigah Al-Zubyani, seorang penyair dari Bani Dupyan, pernah memuji Al-Hansa dengan mengatakan, "Demi Allah, jikalau Abu Bashir Al-Asya tidak membacakan puisinya padaku lebih dulu, akan kukatakan bahwa kau penyair terhebat dari jin dan manusia." Abu Bashir Al-Asya yang dimaksud Nabigah adalah Maimun bin Qais Al-Asya, salah satu penyair terakhir pra-Islam. Ia disebut Al-Asya karena penglihatannya yang lemah. Menurut salah satu riwayat, Hansa memeluk Islam bersama kaumnya, Bani Sulaim. Abu Amru mengatakan, Hansa mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama kaumnya, Bani Sulaim, kemudian ia memeluk Islam bersama mereka. Dikisahkan bahwa Nabi Muhammad SAW meminta Hansa untuk membacakan sebuah syair, dan beliau pun kagum pada syair yang dibacakannya. Setelah memeluk Islam, tema dan isi dari syair-syair ratapan yang telah membawanya ke puncak popularitas berubah. Ketika ia mendengar 4 orang anaknya, Yazid, Muawiyah, Amru dan Amrah terbunuh dalam perang Qadisiyah di masa Khalifah Umar bin Khattab, ia berujar, "Segala puji milik Allah yang memuliakanku dengan kematian mereka. Aku hanya berharap Tuhanku akan menyatukanku dengan mereka dalam naungan rahmat-Nya." Sebelum memeluk Islam, Hansa menyuruh saudaranya, Sakar, untuk menuntut balas kematian saudaranya, Muawiyah. Pada akhirnya, Sakar terluka dan meninggal 1 tahun kemudian karena lukanya. Setelah memeluk Islam, ia melebihkan ketabahannya. Ia merasa dimuliakan dengan terbunuhnya mereka. Dendam sudah tidak lagi menjadi pelampiasannya. Hansa wafat pada tahun 24 Hijriah di usia sekitar 70 atau 71 tahun. Semoga bermanfaat dan jadi pelajaran bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.